Sehingga kami percaya kalau kami mengikuti akan langkah-langkah yang Engkau tentukan. Kalau Engkau berbicara apapun menjadi rema dan kami mengikuti akan langkah-langkah itu, kami percaya Tuhan, rencana-Mu amat sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih saat ini jadikan kami mempunyai wadah yang besar Tuhan, dan wadah yang bersih Tuhan, supaya apa yang kami terima hari ini, benih yang Engkau siapkan buat kami dapat terima dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan sama-sama amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Sebelum saudara duduk ya, beri salam kepada saudara-saudara yang lain ya. Tuhan menetapkan akan langkah-langkah saudara dan saya ya. Yang penting adalah kita mengikuti apa yang Tuhan mau ya. Nah, terima kasih, mungkin ada beberapa saudara-saudara yang dari luar kota. Terima kasih untuk kedatangannya. Kita beribadah bersama-sama. Saudara, khotbah hari ini adalah khotbah terusan dari khotbah yang saudara dan saya dengarkan pada waktu pemulihan Pondok Daud, doa 15 jam ya. Tanggal berapa ya itu waktu itu ya? 25, hah? Oh itu bukan 28, 29 ya, 27, 28 ya. Buat saudara-saudara yang tanggal 27, 28 tidak datang, ataupun saudara belum belum lihat YouTube, itu masih ada saat ini ya, dimana kita mendengar akan suatu janji Tuhan yang benar-benar spektakuler. Saudara harus percaya lebih dahulu bahwa itu perintah Tuhan, itu rema buat saudara dan saya, dan itu harus kita lihat, kita dengar, kita percaya, itu akan jadi ya. Nah, terusannya adalah benih keadilan, terusannya dari khotbah itu. Nah, kita tayangkan dulu. Kita itu kemarin bicara tentang Hosea 10 ayat 12 ya. Saya baca, lalu kemarin pada saat kita doa 15 jam, saudara tak suruh maju tak suruh bangkit berdiri terus mengucapkan ya. Dan itu perkara yang sangat luar biasa, di mana rema menjadi daging dalam hidup saudara dan saya. Percaya? Ya. Yuk, saya akan baca dulu. Sesudah itu saya yang percaya. Kalau nggak percaya nggak usah berdiri, nggak apa-apa. Yang percaya bersama-sama dengan saya nanti bangkit berdiri. Tapi sekarang simak akan firman Hosea 10 ayat 12. Saudara, saya mau sampaikan bahwa ayat ini Tuhan beri kepada saya untuk disampaikan pada saat kita doa 15 jam tanggal 27, 28 bulan Juli yang lalu ya. Tuhan berkata begini, aku berkata, hai Israel, saudara adalah orang Israel rohani, bukalah ladang baru untuk dirimu, buka ladang bukan untuk orang lain ya. Tuhan katakan, bukalah ladang baru untuk dirimu. Yang kedua, taburlah benih keadilan. Dan yang ketiga, tuailah berkat yang dihasilkan ya. Dihasilkan oleh siapa? Oleh kesungguhan cintamu kepadaku. Kalau saudara sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan ya, itu saudara akan menuai berkat ya. Sebab sudah waktunya engkau itu mencari aku, Tuhanmu.
Aku akan datang, ya. Tuhan sendiri akan datang menghujani, bukan hanya sekedar memberikan setetes air atau secangkir air, tapi Tuhan katakan, aku akan datang untuk menghujani engkau dengan berkat-berkatku. Bayangkan saudara ini lagi di tempat ini, lalu tiba-tiba hujan deras sekali menghujani saudara. Hujannya bukan hujan air tapi hujan berkat. Amin. Nah, sekarang saya mau katakan yang namanya aku diganti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus berkata, "Hai Nani," ya, namanya sebut. Siapa? Thomas Apin yang lagi ada di situ tuh sekarang. Ya, Ahong lagi ada Ahong. Siapa aja namamu sebut. Ya, kalau saya berkata, Tuhan Yesus berkata, "Hai Nani, bukalah ladang baru untuk dirimu." Tapi dikatakan bukalah ladang baru untuk dirinya Nani, diriku. Nah, taburlah benih keadilan dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintaku kepada Tuhan Yesus. Sebab sudah waktunya saya akan mencari Tuhan. Dikatakan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, akan datang dan menghujani saya dengan berkat-berkat Tuhan. Ngerti ya? Siap ya? Siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau menerima hujan berkat? Yuk bangkit berdiri, ya. Katakan sampai suaramu itu loh kedengaran di telinga, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, ya. Bukan hanya suara saya yang ada mic-nya nih ya. Saya rindu semuanya perkataan ini sampai didengar oleh Tuhan. Amin. Yuk. 2, 3. Tuhan Yesus berkata, "Hai Nani, bukalah ladang baru untuk diri saya. Taburlah benih keadilan dan tuailah berkat yang dihasilkan untuk sungguhan cintaku kepada Tuhan. Sebab sudah waktunya saya mencari Tuhan. Tuhan Yesus akan datang dan menghujani saya dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. One more, sekali lagi ya, sekali lagi. Katakan benar-benar sampai kita. Oh Tuhan, terima kasih janjimu, terima kasih janjimu, ya. Dengan iman ya. 2, 3. Tuhan Yesus berkata, "Hai Nani, bukalah ladang baru untuk diri saya. Taburlah benih kesetiaan dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintaku kepada Tuhan Yesus. Sebab sudah waktunya saya mencari Tuhan. Tuhan Yesus akan datang dan menghujani saya dengan berkat-berkat-Nya." Ya, duduk. Nah, kemarin ini sudah diceritakan, sudah disampaikan firman Tuhan tentang buka ladang baru. Terus tadi pagi pas Sofi juga nyampein firman, dijelaskan, dijabarkan lebih lagi apa yang dimaksudkan dengan membuka ladang baru, ya. Saya sedikit kutip, ladang baru bukan sekedar mengenai masalah jasmani, tapi juga masalah rohani. Ladang baru adalah sesuatu yang Tuhan sediakan dan Tuhan ini waktunya engkau membuka ladang baru, ya. Bisa dengan cara pelayanan, ya. Biasanya pelayanan hanya sebagai pemain keyboard, ya. Tuhan, aku mau buka ladang baru, aku mau menjadi pemain gitar, aku mau menjadi pemain bass, aku mau menjadi pemain drum, aku
Aku mau jadi singer. Aku mau jadi peniup shofar. Aku mau pelayanan penjara Tuhan. Aku mau menjadi pendoa syafaat. Aku mau masuk ke dalam pelayanan di GK. Aku mau masuk dalam pelayanan properti. Aku mau sekarang menjadi penari Tuhan. Nah, itu ladang baru ya. Jadi jangan pikirannya perkara duit boleh, kalau nggak ada duit nggak bisa makan enak ya. Cuma maksudnya adalah yang dimaksudkan ladang baru itu jasmani rohani. Tuhan mengatakan buka ladang baru jasmani rohani. Jangan diam aja, kita harus pelayanan ya. Dan sekarang mengenai ladang perkara-perkara jasmani ya. Saudara, Tuhan itu akan bukakan pekerjaan-pekerjaan, bisnis baru. Di sini sudah banyak loh yang sudah mulai terbuka. Artinya, oh kok saat ini Tuhan kok bukakan sesuatu ladang baru ya? Sudah banyak yang info kepada saya. Dapat ladang baru, terbuka, semua terbuka. Rasanya gampang banget. Kok kelihatannya Tuhan bukakan? Nah, lalu dikatakan kemarin waktu saya sadur sedikit akan khotbahnya Sofi tadi pagi, bahwa untuk mendapatkan ladang yang baru itu harus perlu yang namanya cinta kepada Tuhan, dan juga dikatakan harus benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau. Jangan karep sendiri. Nah, tadi pagi Sofi cerita tentang bagaimana Ishak itu dalam menghadapi akan masa kesukaran yang ada ya, masa paceklik yang ada, masa yang dinamakan kelaparan pada saat itu terjadi, kepengen pergi ke Mesir ya. Aduh, pindah saja. Tapi dalam saat yang seperti itu mendapatkan firman Tuhan, kamu tinggal di sini aja, jangan pergi ke Mesir. Sedangkan kalau lihat kasat mata, Mesir itu punya masa depan yang jauh lebih bagus daripada tempat Gerar di mana Ishak ada. Tapi dengan rema yang dari Tuhan, dia tetap tinggal di Gerar. Dia katakan, oke Tuhan, aku mengikuti remamu. Kenyataannya menanam sesuatu luar biasa, menggali sumur luar biasa. Nah, karena apa? Rema jadi daging. Amin. Sekarang saudara terima itu rema, yaitu Tuhan ngomong buka ladang baru, sudah diterangkan. Lalu yang kedua, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Taburlah benih keadilan. Benih keadilan yang harus ditabur. Nah, sekarang kita akan menyelidiki apa sih namanya benih keadilan itu ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama hari ini. Kita tahu benih itu bakal buah, betul nggak? Benih itu bakal buah. Lalu dikatakan harus ditaburi dengan yang dinamakan benih keadilan. Apa itu adil? Ya, apa itu adil ya? Kita tahu apa sih yang dinamakan dengan keadilan itu apa? Yang pertama kali kita harus tahu ya, bahwa ditaburi dengan benih ya. Kita tahu benih itu bakal buah. Kita kalau mau mendapatkan suatu buah harus nanam benih dulu ya, yaitu benih ya. Dari mana kita mendapatkan benih? Benih unggul adalah benih yang dari Tuhan. Nah, benih ini ya, benih ini artinya rema yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Janji yang sungguh-sungguh menjadi kenyataan yang saudara terima. Benih itu janji Tuhan ya. Baru janji ya. Itu benih. Saudara terima benih ya. Benih. Nah, benih apa?
benih keadilan. Firman Tuhan katakan, tanami ladangmu dengan benih keadilan. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan keadilan? Ya, saudara harus tahu kriteria, ya, kriteria bahwa yang dinamakan dengan keadilan, adil menurut Tuhan, ya, adil menurut Tuhan belum tentu adil menurut kriteria manusia. Ngerti nggak maksudnya? Ya, apa yang dianggap adil sama Tuhan, ya, belum tentu itu adil menurut saudara. Ya. Nah, sedangkan yang Tuhan mau, kamu harus menanami dengan benih keadilan. Nah, yaitu menanami benih keadilan menurut kriteria ilahi. Nah, contoh saja, contoh ya. Ini contoh yang umum, ya, contoh yang umum. Nanti kita akan bicara dan masuk lebih dalam lagi. Contoh yang umum. Ya. Kalau saudara punya anak 3, ini ceritanya ya. Saudara punya anak 3, yang satu misalnya sekolah di Amerika, ini ceritanya ya. Yang satu sekolah di Jakarta, yang satu sekolah di Cirebon, ini ceritanya. Ini cuman gambaran aja. Tiga-tiganya anak saudara kan, tiga-tiganya butuh uang, ya kan. Nah, kalau orang tua yang punya pemikiran yang benar-benar kriteria ilahi adalah begini. Dia sekolah di Amerika butuhnya dolar. Sekolah di Jakarta sama sekolah di Cirebon butuhnya rupiah. Ya. Jadi kebutuhan ini adalah misalnya $1.000. Butuhnya anak di Jakarta mungkin ya sebulan 5 juta. Di Cirebon karena ada orang tuanya, ya sudahlah nak, kamu nggak setiap hari kasih jajan 25.000 saja. Nah, buat anak, loh mama kok nggak adil sih, papa kok nggak adil. Ini dikasih $1.000. $1.000 sekarang 16 juta. Aku cuma dikasih 5 juta. Adil nggak? Nah, sekarang kalau kamu menurut ini, yang satu dikasih 16 juta, yang satu dikasih 5 juta. Yang ini dikasih sehari cuman 25.000, 50.000. Menurut saudara, menurut kriteria manusia, lihat kayak gini adil nggak? Tidak adil. Betul nggak? Tidak adil. Ini nggak adil nih, orang tua nggak adil nih. Tapi orang tuanya kan tahu, kamu mau tak kasih 15 juta, 16 juta, mau gua apa? Wong kamunya ikut sama mama, ya kan? Ikut sama papa, makan bareng-bareng di rumah, cukup 25. Mama nggak adil. Nah, ini gambaran yang saya ingin sampaikan, bahwa kriteria tentang keadilan, apa yang Tuhan mau tentang adil, itu seringkali nggak pas di hati manusia tentang bagaimana apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita yang dinamakan menanami ladang itu dengan benih keadilan. Yuk kita akan belajar sama-sama, yaitu di dalam perumpamaan tentang talenta, ya, perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14. Ya. Sebab dikatakan kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya. Ini cerita sudah sering kali kita dengar. Yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu berangkatlah dia. Jadi saudara tahu, ya, kita tahu semuanya kan perumpamaan ini. Ada tuan punya pelayan 3, dikatakan
orang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya. Ini tiga-tiganya hamba. Kenapa tuannya tidak adil? Yang satu diberi 5, yang satu diberi 2, yang satu diberi 1. Menurut kriteria daripada pemikiran manusia, adil enggak? Tidak adil. Tapi menurut kriteria surga itu adil. Makanya saya ingin sampaikan, keadilan ini sungguh kita harus belajar malam ini. Menurut kriteria ilahi ini adil. Karena apa? Dikatakan masing-masing diberi sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kapasitas yang ada dalam hidup saudara. Jadi kalau suatu saat ini saudara, hari ini kan kita mendapatkan penjabaran lagi, diingatkan lagi bahwa ada sesuatu janji Tuhan, buka ladang. Lalu saudara mikir, saya sudah berdoa loh, kok orang itu dikasih toko gede misalnya, aku dikasih warung. Kayaknya Tuhan tuh gak adil ya. Kenapa aku dikasih warung? Kenapa dia dikasih toko yang besar? Kenapa dia dapat proyek besar sekali? Aku dapat proyeknya kecil-kecil. Katanya kok ladang yang dikasih sama saya kok berbeda? Saudara tahu, sesuai dengan kapasitasmu. Nah, sekarang kapasitas itu bisa diperbesar gak? Sangat bisa. Sepanjang kamu menambahkan kapasitasmu, disitulah engkau akan mendapatkan lebih. Jadi perlu yang dinamakan kapasitas diperluas, diperbesar ya, supaya Tuhan mempercayakan kamu lebih lagi. Nah, ini sekarang seperti itu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat akan apa yang dialami oleh Esau dan Yakub. Ya, ini tentang tidak adil dengan keadilan ya. Kita baca di dalam Kejadian 25 ayat 23. Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya. Ini bicara pada saat itu sama Ishak dan sama Ribkah. Ya. 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Masa dalam kandungan ya, itu sudah ada firman. Ada 2 bangsa ada dalam perutmu. Yang satu tua, yang satu muda. Tapi nanti yang tua ini nanti jadi hambanya yang muda. Saudara berpikir, kok kayaknya Tuhan itu menciptakan manusia kok kayak gak adil. Saudara, kadang-kadang ada seorang anak mengatakan begini, kenapa aku harus dilahirkan dari keluarga ini? Kenapa aku tidak dilahirkan dari keluarga yang konglomerat misalnya? Tuhan itu sudah punya planning atas hidup saudara. Ngerti? Jadi jangan sekali-kali berontak sama Tuhan sambil mengatakan kenapa Tuhan gak adil? Kenapa aku harus mengalami ini dan yang itu tidak? Tadi kita nyanyian terakhir itu bagus sekali ya, yang mengatakan Tuhan itu akan menentukan semua rencana Tuhan yang mulia atas hidupmu. Betul? Jadi sekali lagi jangan sekali-kali kita berontak sama Tuhan. Ikuti aja apa yang Tuhan katakan. Tuhan, kalau jatahku cuman 2 talenta tak ambil, jatahku 5 tak ambil, jatahku 1 pun saya ambil, tapi saya tidak mau untuk menyembunyikan. Jangan berontak terhadap apa yang Tuhan rencanakan atas hidup saudara ya. Nah, sekarang selanjutnya ayat yang ke-16 dari tentang talenta tadi.
Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Nah, kita lihat, yang 2 talenta jadi 4, yang 5 talenta jadi 10. Itu dia lakukan maksimal. Dan mereka ini mendapatkan jatah yang seperti itu, dan itu dua-duanya mendapatkan penghormatan. Karena apa? Memang jatahmu segini dan kamu sudah bisa menyelesaikan jatahmu. Itu luar biasa ya. Jadi tidak usah iri dengan yang lain. Misalnya contoh, saya ini sudah lama banget pelayanan di Sion misalnya, pengen sekali jadi WL. Kok orang lain yang dipilih jadi WL, aku kok enggak? Misalnya ya. Lah, semua akan mendapatkan jatah sesuai dengan kesanggupannya. Lah ya wong nyanyine baik fales kok jadi WL priben, tapi ngebu-ngebu pengen jadi WL. Jangan terlalu seperti itu ya. Tahu kapasitasmu ya. Kalau kamu memang mau jadi WL, Tuhan sanggup. Saya mau sampaikan Bom-Bom yang tadi nyanyi ya. Nyanyinya Bom-Bom dulu cukup blero terus loh saudara ya. Fales ya. Tapi saya tahu ini anak punya potensi ya, untuk menjadi WL ya. Roh keberaniannya oke ya, pelayanannya oke, cinta Tuhannya oke. Jadi apa yang saya lakukan? Saya ngomong, Bom, kamu mau nggak tak lesin? Saya bilang, les apa? Les vokal, supaya kamu nyanyinya pintar. Mau tante ya. Jadi diles ya, les vokal, dilesin ya. Tapi sekali sudah selesai lesnya, kalau dia nggak latihan ya tetap baca blero. Bener, fales. Dia latihan terus, latihan, berlatih dengan apa teori yang sudah dia dapatkan. Sekarang bagus kan? Nggak mimpin pujiannya, ada urapan yang dari Tuhan. Jadi saudara tahu, kapasitas bisa diperluas ya, tergantung daripada diri kamu ya. Yang dapat 2 bisa jadi 5. Nah sekarang kalau ada yang pertanyaan, jadi kalau misalnya seperti Esau yang kamu bilang tidak apa ya, kayak seperti tidak adil. Kenapa? Orang kan tidak mau dilahirkan ya. Kalau sudah lahir dalam dunia itu kan semua ada rencana Tuhan. Kenapa mesti seperti Esau? Saudara, kalau saudara lihat di sini ya, saya tuh tadi baca di mana ya? Ada ayat yang mengatakan begini, ayatnya kok kehilang. Pada saat Esau itu mau menerima berkat kesulungan ya, karena dia menyia-nyiakan berkat kesulungan itu ya, lalu akhirnya dia tidak nerima berkat itu, dia nangis sama papanya. Nah itu mungkin di yang kejadian 25 dia menangis ya, menangis terus ya, dia Bapak cuma ini tah berkatmu, aku jaluk berkat, saya minta berkat, gak ada lagi. Tapi di akhir itu dikatakan, jikalau engkau dapat berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kuk yang ada di lehermu itu dapat terlepas. Jadi berarti saudara tahu ya, terus 40 mungkin ya, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak. Tuh ada solusinya, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi
kutuk, ya. Sesuatu firman yang jelek yang kita terima. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh, maka itu bisa terlepas, ya. Saudara, kita tahu memang kalau kita lihat ujung-ujungnya, Yakubnya kan pergi ke Haran, ya kan. Esau ikut sama papahnya, otomatis dia itu menikmati semua kekayaan Ishak, ya. Bahkan kekayaan Ishak seolah-olah jatuhnya ke Esau semua karena Yakubnya pergi. Tetapi saat Yakub kembali, Esau itu dengan kerendahan hati dan ngerti diri ngomong, ya udah kamu di sini, aku tak pindah ke tempat lain. Tapi dia kaya. Karena apa? Dia berusaha sungguh-sungguh untuk melepaskan akan kutuk itu. Jadi saudara, gak usah takut, gak usah khawatir. Kalau toh ada perkara-perkara yang ada kutuk nenek moyang ada dalam hidupmu, ya. Sampai juga mungkin ada orang yang ngutukin kamu, percaya kalau engkau sungguh-sungguh gantung sama Tuhan, itu bisa terlepas, saudara. Jadi tidak usah takut. Saya teringat akan apa yang pernah saya alami pada saat saya di Bandung. Saudara, saya waktu itu sekolah di Bandung. Saya punya sahabat, ya. Saya punya sahabat dan saya melayani sahabat saya itu sampai terima Yesus. Dan akhirnya dia itu ngomong, aku pengen mamaku terima Yesus. Jadi akhirnya saya sering dibawa ke rumahnya untuk nginjilin mamahnya. Nah, singkat cerita, setelah dia terima Yesus semuanya, terus mamanya itu cerita kepada saya begini. Saya itu pada saat saya kecil, dia begitu saya lahir, itu saya itu sudah dikasih satu sejarah hidup, namanya Pekji, dia bilang gitu. Ada sejarah hidup, di situ katakan anak perempuan ini namanya ini, lahir pada tanggal sekian, dan inilah riwayat hidupnya sampai mati, gitu. Terus di situ ditulis dia akan mengalami yang baik-baik, ya, nanti sekolah, terus dia akan bakal menikah, dia akan hidupnya enak, itu ada semuanya. Ya, saya baca bukunya dan ada kata-kata gini, setelah itu dia akan kena stroke, sakit parah dan kena stroke. Pada usia 60 itu mati. Nah, terus dia sekarang umur 57. Dia tuh ngomong gini, saya sekarang kena stroke, dia bilang gitu, ya. Si tante itu, jadi apa yang diceritakan di sini itu betul. Berarti saya 3 tahun lagi mati. Tante, saya bilang, ini adalah cerita dari garis hidup tante. Sekarang tante itu tidak ada dalam garis hidup tante, tapi tante ada dalam garis Yesus Kristus. Garis hidupmu sudah berubah. Kamu hidup dalam suatu, begitu terima Yesus, berpindah daripada kematian menuju kepada kehidupan. Tante tidak lagi di bawah kutuk. Maksudnya gimana? Tante bisa umur lebih dari 60. Umur di tangan Tuhan, bukan di tangan kertas ini. Saya bilang, oh bisa ya? Bisa. Karena apa? Percaya Yesus. Doain terus itu, doain terus. Lepas, gak usah khawatir, tante sehat. Kita doain terus ya. Sampai umur 65 gak mati. Berarti kan kelewat, betul gak? Jadi apa yang jadi kutuk itu bisa terlepas. Luaskan kapasitasmu. Yang 2 bisa jadi 5, yang 5 bisa jadi 10. Amin. Jadi itulah yang ada dalam hidup saudara dan saya, ya. Nah, percaya bahwa ini akan terjadi dalam hidup kita. Nah, lalu kita masuk ke dalam ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Tuan, 5 talenta
Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, ini perhatikan baik-baik. Semua talenta yang Tuhan berikan kepadamu itu harus dikembangkan. Ya. Kalau engkau menjadi orang yang dapat dipercaya, kalau saat ini engkau dikasih usaha sama Tuhan, ya, usahamu itu kamu tanggung jawab betul-betul, ya. Kamu kerja dengan betul, melakukan segala sesuatu dengan betul. Seorang karyawan, kalau dianya kerjanya itu yang dinamakan extra mile, ya, melebihi daripada apa itu, majikan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Berkat juga begitu. Kalau engkau bisa dipercaya sama Tuhan, Tuhan akan mempercayakan segala sesuatu. Saudara, ingat pengakuan iman kita, langit bumi semua milik Tuhan. Tuhan sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu, bahkan lebih. Ingat perjanjian garam serta perjanjian air hidup. Yang mati sanggup Tuhan hidupkan. Benar? Itu, ya, itu yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi kembangkan apa yang Tuhan beri. Tanggung jawab sama Tuhan, ya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Sampai dikatakan baik sekali. Tuhan senang kalau kita dapat memperlipat gandakan. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Jadi tuannya ngomong, kamu cuma dikasih 2, yang sana dikasih 5, kamu nggak iri, tapi kamu tanggung jawab. Nah, begitu tanggung jawab yang seperti itu yang Tuhan sangat rindukan ada dalam hidup saudara dan saya. Lalu dikatakan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah engkau dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sesudah semuanya itu terjadi, saudara akan melihat Tuhan datang, Tuhan senang dengan apa yang saudara dan saya lakukan. Nah, ini yang terakhir. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Belum apa-apa udah dimarahin, ya, sudah ngomel, ya, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan yang menyembunyikan talenta itu ke dalam tanah ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi yang 1 talenta ini tidak puas, selalu ngomel, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Kenapa aku tidak dikasih 5? Ya kesanggupannya nggak bisa. Kan yang tahu Tuhan. Jadi saudara, jangan minta lebih dari kapasitas yang Tuhan berikan. Kalau kapasitasmu sudah segini, kembangkan, akan menjadi lebih. Besarkan kapasitasmu, kamu akan ditambah. Karena firman Tuhan mengatakan, kamu setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih lagi. Jadi setia dulu, nanti Tuhan akan tambahkan. Sungguh saudara, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kamu bisa dipercaya, Tuhan akan tambah-tambahkan. Tapi jangan iri sama yang lain. Jangan iri. Kenapa orang ini diberkati begini? Kenapa ini? Kok aku cuma begini? Tidak boleh punya pikiran begitu. Terima apa yang menjadi jatahmu. Jatahmu diterima. Kembangkan. Pengen lebih, kembangkan. Tanpa kamu minta. Saudara lihat, ini karyawan-karyawan, hamba-hamba ini, dia kan nggak ngomong, Tuhan ini loh yang 2 jadi 4,
Terus apa? Engkau mau kasih aku apa? Ini loh Tuhan. Dia menyerahkan semuanya. Dan Tuhan yang mengatakan, bagus. Kamu akan tak percaya lagi. Yang ngomong siapa? Tuannya. Bukan hamba itu mengatakan, mana beri aku kepercayaan yang lain. Tuannya tuh ngerti. Jadi saudara harus tahu ya, kalau kita setia dalam perkara yang Tuhan percayakan, tidak usah banyak ngomong, Tuhan akan percayakan lagi, percayakan lagi, percayakan lagi. Ya contohnya Gracia ini ya. Begitu bisa dipercaya, saudara pada saat belum dapat ini kita ya berdoa. Sudah dapat ini Tuhan ngomong, oh kamunya bisa dipercaya, dikasih radio. Begitu radio sudah jalan, bisa dipercaya, dikasih sekolahan. Jadi kita tahu bertambahnya tanggung jawab yang saudara dan saya dapat dari Tuhan itu tergantung daripada kesetiaan kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Amin, ngerti ya? Ayo belajar untuk tetap dapat dipercaya ya. Nah, yang lain kita lihat, awas hati-hati ya, awas hati-hati. Ayat selanjutnya dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Lu diomong jahat dan malas. Saya harap saudara tidak sampai diomong gitu sama Tuhan ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menua di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat yang di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalikan aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambil talenta itu daripadanya, berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Saudara kalau dipikir-pikir ini juga tidak adil lagi. Sudah dapat 10 ditambahi lagi. Harusnya kasihkan yang 2 dong. Betul nggak? Tapi saudara harus tahu. Ya. Kenapa dikasihkan kepada yang 10? Karena dia bisa dipercaya lebih. Jadi saudara harus tahu. Saudara harus tahu ya, bahwa talenta itu bisa berpindah. Jatahmu itu bisa berpindah. Berkat yang Tuhan berikan sudah dijanjikan buat kamu itu bisa berpindah. Hati-hati. Hati-hati bahwa jatah bisa berpindah kalau kita tidak setia. Contohnya tadi, dia dapat 1, nggak bisa dipercaya, diambil lagi. Dalam segala perkara saudara harus tahu, Tuhan harus mempertanggungjawabkan atas semua yang Tuhan berikan buat saudara. Kalau saudara tidak bisa dipercaya, diambil, kamu nggak bisa dipercaya. Kamu menyanyiakan apa yang Tuhan beri, ambil sama Tuhan. Beri kepada orang yang sungguh-sungguh tanggung jawab. Kasihkan, justru yang kaya menjadi lebih kaya. Karena apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Ayo saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan sangat merindukan saudara dan saya bisa dipercaya ya. Kita teruskan ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Ingat ya, kalau kita bisa dipercaya pasti ujungnya kelimpahan, lebih dari cukup ya. Sehingga ia kelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadamu. Sekali lagi, inilah keadilan yang dari surga. Sekarang benih keadilan itu apa? Apa yang harus ada dalam hidup saudara? Benih keadilan itu sudah tahu ya semuanya, tentang ladang, tentang talenta, tentang kewajiban. Nah sekarang kita masuk lebih dalam lagi, yaitu tentang benih keadilan menurut kriteria ilahi. Apa yang harus dilakukan? Amsal 2 ayat 1 dikatakan begini, hai anakku, ini yang pertama ya,
jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Ingat ya, jadi ladang yang Tuhan katakan tadi harus ditaburi dengan benih keadilan. Benih keadilan yang dari surga itu harus diterima dulu, karena itu dari Tuhan. Menerima perkataan Tuhan dan menyimpan perintah itu dalam hatimu. Jadi saudara hari ini terima firman, ya, terima firman, masukkan dalam hati. Itu yang kedua. Ya. Lalu selanjutnya dikatakan, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Hikmat itu apa? Hikmat itu bijak, penuh pengertian, penuh pertimbangan, tidak ceroboh atau gegabah, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu hikmat. Jadi benih keadilan itu salah satunya adalah hikmat. Ya. Benih keadilan itu salah satunya hikmat. Jadi ladang yang Tuhan kasih itu tanami dengan hikmat ilahi. Nah, hikmat itu apa? Bijak. Kalau engkau mendapatkan suatu ladang, kamu berpikiran dengan bijak, penuh pengertian, penuh pertimbangan, tidak ceroboh dan gegabah, serta takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini perlu dijabarkan dengan suatu khotbah yang lain, ya, khotbah yang lebih, tapi saya hanya sampaikan itu hikmat. Jadi kalau kerja jangan sembrono, Pak, harus pakai pertimbangan. Kuat nggak aku? Bisa nggak aku kira-kira? Jadi harus tahu, tahu. Ya. Tidak cepat mengambil keputusan, ya, tapi betul-betul takut akan Tuhan, selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Itu namanya hikmat. Ya. Jadi yang pertama, apa itu benih keadilan? Hikmat. Dan dikatakan kamu harus terima hikmat itu, taruh dalam hatimu. Ya, pertama ya. Kenapa Salomo itu mempunyai kerinduan untuk mendapatkan hikmat Tuhan? Karena dia tak, aduh aku tuh gak bisa Tuhan. Aku gak bisa untuk memimpin bangsa ini. Nah demikian juga saudara, pada saat saudara itu mendapatkan sesuatu usaha baru, ya, mungkin sesuatu hal yang aku tuh belum bisa. Apa yang kita lakukan? Datang kepada Tuhan, taburi dengan benih keadilan, yaitu minta hikmat Tuhan. Nanti Tuhan tuh bisa mengatur segala sesuatu. Saudara, pada saat saya itu lulus jadi sarjana notariat, ya, saya tuh gak bisa apa-apa, saudara. Sungguh, teorinya banyak tapi gak pernah praktek. Jadi gak ngerti. Aduh, kok susah ya, gak ngerti bagaimana caranya jadi notaris. Saya hanya mengatakan, Tuhan berikan kepadaku, ya, hikmat kepandaian untuk aku bisa mengatasi semuanya ini. Doa-doa dan akhirnya Tuhan tuh bisa buka jalan tuh. Bisa ketemu dengan notaris tua dan dia bisa ngajarin saya. Oh ya. Bisa sayanya akhirnya Tuhan bukakan jalan, bisa karyawannya dikasihkan semua sama saya. Sampai saya tidak usah cari karyawan, dengan minta-minta, ayo pada bisa apa yang bisa kerja sama saya. Itu semua diatur, ya. Karena apa? Takut akan Tuhan itu permulaan hikmat, ya. Jadi harus kita berani untuk mengatakan, Tuhan berikan aku hikmat, tanami ladangmu dengan hikmat, ya. Lalu dikatakan yang kedua adalah menyenderungkan hati kepada kepandaian. Nah, ayat 3 dikatakan, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, yaitu artinya kita harus banyak belajar dan belajar. Seperti Salomo,
Coba kita baca sama-sama di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9 ya. 2 Raja-Raja 3 ayat 9. Kok 2 Raja-Raja? 1 Raja-Raja 3 yang mengatakan, maka berilah kepada hambamu, ya, berilah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar itu? Salomo nggak pengalaman. Tapi begitu dia itu minta hikmat dan Tuhan kasih hikmat, itu bisa ngatur pada saat mengambil keputusan tentang 2 wanita yang rebutan bayi. Itu bisa tuh sampai apa yang disebutkan, apa yang dilakukan itu sampai tersiar kemana-mana ya. Sampai Ratu Batseba datang mengatakan, aku kagum dengan engkau karena cara kerjamu luar biasa. Itu menanami ladangnya dengan hikmat ya. Jadi kita harus tahu bahwa yang kedua adalah menyenderungkan hati kepada kepandaian. Artinya tidak bisa kita itu hanya dengan hikmat, tapi harus mencari kepandaian. Jadi jangan bosan untuk belajar ya. Untuk mencari kepandaian itu harus banyak belajar ya. Banyak belajar, banyak belajar, banyak belajar. Kalau nggak mau belajar ya nggak bisa. Tidak ada orang tiba-tiba bisa main handphone, mesti belajar. Kenapa anak-anak kecil lebih pintar daripada kita? Karena dia lebih banyak belajar. Kemarin saya itu gini, handphone saya dipegang sama Kean. Lalu dia tuh, Siri, ngomong dia. Ngomong apa Kean? Saya bilang, yang ngomong Siri. Apa tuh Siri? Ya ini bisa diomong, nanti terus keluar Oma. Saya nggak tahu loh. Coba-coba caranya gimana? Ya ini dipencet katanya gitu. Terus Siri, terus dia ngomong apa gitu. Memang betul keluar. Pinter ya. Ini handphone saya bilang, Mam, Oma nggak bisa ya? Nggak bisa. Tuh, dia anak kecil bisa karena belajar, mau belajar. Jadi saya juga ngomong, masa belajar sama Kean? Jangan sombong. Kita nggak bisa. Coba-coba sekali lagi, Oma diajari. Dia, ini Oma dipencet. Siri, saya bilang, coba ya Oma ya. Saya praktek. Terus bener bisa. Pinter ya. Nyari apa? Nyari seperti Google. Nyanyi ini. Keluar nyanyiannya. Pinter ya. Nah, harus mau belajar. Kalau kamu tidak mau belajar, bagaimana bisa? Cenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, saya belajar untuk nggak usah malu untuk ngomong dan minta pengertian, minta belajar dari anak kecil. Ya, nggak usah malu. Sama siapa saja kita belajar, buka hati kita, cenderungkan hidup kita dengan kepandaian. Karena itu yang Tuhan mau. Terus caranya bagaimana? Ayat yang keempat. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Jadi begini saudara, tanami dengan hikmat, dengan kepandaian, tapi tidak bisa pluk gitu datang. Harus dikejar dengan gigi. Artinya belajar, belajar, latihan terus. Seorang atlet tidak mungkin bisa menjadi seorang atlet yang sungguh-sungguh kalau dia nggak pernah belajar, nggak pernah latihan. Ya. Seorang pemain basket juga harus latihan. Kamu mau jadi seorang yang menjadi atlet badminton, ya harus latihan dengan rajin. Latihan, latihan, kejar sampai dapat. Jadi kalau kamu anak-anak mau pinter, ya mau pinter, ya belajar. Gak bisa lalu terus tiba-tiba jadi pinter, gak bisa. Gak bisa, harus belajar, belajar. Kejar akan cita-citamu. Nanti Tuhan akan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan ya.
Saya sudah sering kali cerita kepada saudara, saya Oma ini bukan orang yang pinter, pas-pasan. Ya. Dulu waktu SMP tidak pernah rapotnya tidak ada bunganya. Bunganya kan merah-merah. Ya. Selalu ada merahnya. Tapi saya bilang, Tuhan, aku minta kepandaian, kepandaian dan kepandaian. Dan ada satu ayat yang sungguh sangat menjadi rema dalam hidup saya, itu di dalam Amsal yang mengatakan bahwa kepandaian itu berasal dari Tuhan. Nanti ya. Nah ini ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nih, ini ayat Oma pegang saat Oma itu pengen menjadi orang pintar. Saya bilang, Tuhan, Amsal mengatakan karena Tuhan yang memberikan hikmat. Jadi hikmat itu Engkau yang beri. Hikmat itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberi. Dari mulutnya Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Oh, jadi pengetahuan, kepandaian itu dari mulutnya Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, kamu pintar, pasti jadi pintar. Minta sama Tuhan. Ini ayat saya pegang, setiap hari saya omongkan, Tuhan, beri aku kepandaian, beri aku hikmat, beri aku pengertian, beri aku pengetahuan, sampai aku bisa mengatur segala sesuatu. Kalau di dalam suatu pekerjaan saya itu mumet, bener-bener gak bisa caranya gimana, saya terus ucapkan dari Amsal ini. Saya bilang, Tuhan, hikmat daripadamu, beri aku hikmat, beri aku hikmat, beri aku pengetahuan, beri aku kepandaian. Dan Tuhan selalu mendengar doa. Jadi yang Tuhan mau, taburi benih keadilan. Artinya benih hikmat, benih pengetahuan, benih kepandaian. Itulah namanya benih keadilan yang dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan, bukan hikmat manusia. Kepandaian yang dari Tuhan, bukan kepandaian manusia. Lalu pengetahuan yang dari Tuhan, bukan pengetahuan dari manusia. Kalau ketiga hal ini ada dalam hidupmu, ditaburi ladang itu, apa yang terjadi? Maka ayat terakhir mengatakan, ayat tadi dikatakan, maka Tuhan akan datang dan menghujani kita dengan berkat-berkatnya. Amin. Tuhan akan menghujani saudara dan saya dengan berkat-berkatnya. Ingat 3 perkara ini. Minta hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, sampai kita itu bisa ngerti dagangnya bagaimana, apa yang harus dilakukan. Pengetahuan, apa misalnya kita mau dagang apa, pakai pengetahuan yang dari Tuhan, sampai bisa ngerti ini bakal naik atau turun. Gak usah melihat segala sesuatu yang lihat di sekitar kita. Kita, Tuhan, kayaknya naik apa turun. Nah, aku nyetok barang banyak atau tidak. Itu perlu pengetahuan. Ya. Lalu perlu kepandaian, kecerdikan yang dari Tuhan. Dengan 3 benih keadilan yang ilahi, kita akan dapat menerima semua berkat hujan yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan buat saudara dan saya. Amin. 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 Yuk kita berdoa. Bapa, hari ini Engkau memberikan perkara yang baik buat kami untuk menggenapkan Tuhan akan segala sesuatu yang saat ini sedang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk ladang yang sudah Kau sediakan. Kami mau menerima ladang ini. Angkat tanganmu saudara. Terima akan semua rema ini yang dari Tuhan.
terima akan janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ladang-ladang baru sudah sedang dikirim buat saudara. Saya lihat, saat ini saya melihat ada kotak-kotak yang dibagikan buat saudara. Saya tidak tahu kotaknya. Ada yang dapat besar, ada yang dapat kecil. Tapi yang saya lihat kotak-kotak itu putih dan persegi. Tapi ada yang besar, ada yang kecil. Jangan iri dengan yang dapat besar, jangan iri yang kecil. Terima. Karena yang kecil dengan kapasitasmu Tuhan sanggup untuk memberikan lebih. Kiratala makaya sikiaratana makaya. Tuhan, kami saat ini sudah menerima ladang ini. Biarlah remah ini menjadi daging dalam hidup kami. Apa yang kau sudah janjikan akan kami terima dengan real Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima ladang yang baru. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima hikmat yang daripadamu. Hikmat berasal daripadamu. Pengetahuan berasal daripadamu. Kepandaian berasal daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, benih keadilan ini kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kamu terima. Engkau menerima 3 benih keadilan ini untuk ditanamkan dalam ladangmu yang baru. Terima kasih Tuhan, saya pun menerima. Kami tahu Tuhan ada ladang-ladang yang baru yang kau sediakan buat hambamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semua. Meteraikan semua Tuhan. Semua firman-Mu, semua janji-Mu. Kami terima Tuhan. Selidiki hati kami. Kalau kami punya iri hati, melihat orang lain lebih, lepaskan itu dalam hidup kami. Karena kami mau Tuhan, kami mau apa yang Engkau inginkan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagu terakhir tadi. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Kita katakan, ajar Tuhan aku untuk mengerti jalan-jalan-Mu. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Engkau besertaku. Amin Tuhan. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun sangat sempurna atas hidup kami. Takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Ya Tuhan, Kau tetap setia dalam hidup kami. Jalanku adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau akan hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah.
ku takkan goyah. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami pulang dari tempat ini, kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara siapkan akan perjamuan pada hari ini. Buat saudara yang belum menerima, mungkin Asyir bisa mulai melihat mana yang belum menerima, baik yang di atas maupun yang di bawah. Mungkin saudara bisa angkat tangan buat saudara yang belum menerima perjamuan. Ya. Ya. Kalau sudah semua menerima perjamuan ini, kita angkat akan roti dan anggur ini. Bapak, meteraikan semua firman-Mu dengan tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, tubuh-Mu yang rela melakukan segala sesuatu yang membuat rema ini menjadi sesuatu kenyataan daging yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua janji-Mu malam ini dimeteraikan dengan tubuh dan darah-Mu. Tubuh yang mau rela dipecah-pecahkan, darah yang menghapuskan dosa kami. Biarlah apa yang kami terima hari ini menjadi nyata dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dan makan. Terima kasih Bapak untuk semua yang Kau sediakan buat kami. Biar kami benar-benar hari ini menerima segala sesuatu dengan utuh. Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat usia 50 tahun pernikahan dari Pak Jimmy dan Anne. Terima kasih untuk kami semua boleh menyaksikan betapa luar biasa yang Engkau memeliharakan anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang sudah Kau rencanakan untuk ladang-ladang baru kami sudah terima dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami terima dengan ladang-ladang yang baru. Kami menerima hikmat, kepandaian dan pengetahuan untuk menanami dengan yang dinamakan benih keadilan. Tuhan, kami minta pikiran kami diubahkan menjadi pikiran yang berasal daripada-Mu. Hati kami Engkau ubahkan menjadi hati yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pulang dari tempat ini. Sampaikan kami ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Baik yang di dalam maupun di luar kota. Kami minta perlindungan yang daripada-Mu turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berkat yang terbaik kami terima malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna sampai di rumah kami masing-masing. Dan damai sejahtera-Mu tidak pernah undur dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus jadi atas hidup kami. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian
di hadapan-Mu, Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara semuanya.